Mungkin sudah lelah, novel Bamukmin tuding PPKM darurat terkait Cina. Penulis Seksardi. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Novel Bamukmin menilai bahwa perpanjangan PPKM darurat membuktikan ketidaksanggupan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam mengatasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia mendesak Luhut agar sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Koordinator PPKM darurat. Saya rasa LBP harus mengundurkan diri karena jelas pernyataannya sudah tidak sanggup lagi mengatasi atau mengendalikan pandemi, kata Novel. Bukan hanya itu saja, dia juga bahkan mencurigai perpanjangan PPKM ada hubungannya dengan rencana Cina mengambil alih penanganan pandemi COVID-19. Memang ada permainan agar Cina mengambil alih penanganan, yang bisa saja nanti justru makin leluasnya TKA masuk untuk sekaligus menjajah negeri ini, katanya. Saya sungguh kagum dengan orang seperti Novel Bamukmin. Sebenarnya konsisten tebal muka itu tidak gampang. Bodoh secara konsisten itu sangat sulit sesekali. Kali ini dia kembali mengatakan bahwa perpanjangan PPKM masih belum diputuskan ada kaitannya dengan Cina. Cina lagi. Malah sebenarnya mendengar isu basi yang berulang. Mereka tidak kreatif dalam menebar isu murahan. Isinya selalu sama. Kalau tidak Cina yang jadi kambing hitam, maka presiden yang akan jadi target sasaran dan disuruh mundur. Kenapa mereka selalu benci Cina? Kalau dilihat dari sejarah, bahkan Cina tidak pernah menjajah negara ini. Tapi kadar benci kepada Cina sangat luar biasa, tak masuk akal. Faktanya adalah Cina membawa investasi besar ke Indonesia dan tidak pelit dalam hal transfer teknologi. Catat ini baik-baik. Bahkan kalau mau jujur, Cina malah bukan penyumbang investasi terbesar di Indonesia, tapi peringkat 2. Tapi ributnya Novel dan kawan-kawan ini seolah investasi Cina sudah menjamur di mana-mana. Penyerapan investasi di Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara lain seperti USA, Cina, Jepang, Singapura, Inggris, Kanada, Jerman, UAE, dan lain-lain. Indonesia peringkat 24 secara FDI. Dengan wilayah Indonesia yang super luas, artinya investasi asing di Indonesia masih jauh dari ideal. Sangat jauh malah. Lucunya Novel dan kawan-kawan teriak Cina menguasai Indonesia. Jumlah TKA yang tidak seberapa tapi mau menguasai Indonesia. Malahan jumlah TKI di Cina jauh lebih banyak tapi orang-orang di sana tidak teriak anti TKA Indonesia. Tidak ngoceh Cina akan dijajah Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang bodoh? Siapa yang lebih munafik? Nyatanya Cina membawa investasi, membawa teknologi sehingga bangsa ini bisa belajar. Cina dulu tidak lebih baik dari Indonesia, tapi sekarang melesat dan mulai mengejar USA. Banyak yang sudah yakin cepat atau lambat Cina akan menjadi raksasa ekonomi dunia menyalip USA. Tinggal masalah waktu saja. Cina datang ke sini cuma satu saja, terkait investasi atau bisnis. Tidak mengganggu kedaulatan negara, apalagi mau merongrong Pancasila. That's it. Bandingkan dengan gerombolan gurun yang datang ke sini yang tujuannya lebih gila, mengacaukan negara ini dengan mengganti ideologi negara ini. Bayangkan saja, gimana perbedaan nasib antara keduanya. Bicara soal bisnis mah lebih enak, ketimbang bicara dengan Novel dan kawan-kawan yang mungkin tidak akan jauh-jauh dari topik surga dan neraka. Siang malam bahas sampai kepala pusing. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Jualan surga neraka, tapi lupa memperbaiki hidup di dunia ini menjadi lebih baik. Dan begitu itu semua terjadi dan melihat kehidupan orang lain lebih baik, timbul iri. Salahkan pemerintah, salahkan asing dan asing. Dekat-dekat dengan mereka memang tidak ada manfaatnya. Pesimis melulu. Makanya sulit maju, menghayal terlalu jauh hingga jadi halu. Selalu salahkan orang lain bukannya bertanggung jawab terhadap hidup sendiri. Tak berikan kontribusi buat negara ini malah ikut menebar hasutan dan provokasi yang menyesatkan. Di saat orang lain sibuk bekerja dan mencari nafkah, mereka malah punya banyak waktu luang untuk ikut berdemo seharian. Mungkin mereka ini sudah kaya raya sehingga tak perlu kerja lagi.
Gak mungkin juga sih. Seharusnya logistik demonya stik daging wagyu dong, bukan nasi bungkus pakai telur bulat. Masalah negara ini salah satu bibitnya adalah gerombolan seperti Novel dan kawan-kawan, bukan Cina. Mereka tampil sok suci dengan tameng agama. Padahal mereka ini tukang bikin gaduh tiap kali ada isu. Coba kalau si imam besar tidak ditahan, pasti sampai saat ini akan terus ribut dan demo. Bagaimana menurut Anda?